Menurut survei, 6 dari 10 orang Indonesia tidak mengetahui apa tujuan hidup mereka. Pemahaman tujuan hidup ini sendiri subjektif di antara masing-masing individu. Ada yang memahami tujuan hidup sebagai A dan ada yang memahami sebagai B. Lantas bagaimanakah pendapat orang-orang yang ada di sekitar sini? Mari kita tanyai mereka satu persatu. Selamat siang, Mas. Ya, siang. Boleh tahu siapa namanya? Nama saya Lutfi. Kenapa ya? Oke, Boleh tahu Mas, apa tujuan hidup Mas? Kalau boleh. Tujuan hidup saya itu agar bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, untuk orang-orang di sekitar saya. Ya seperti suka membantu orang tanpa minta untuk balas budi lah. seperti yang Anda lakukan ketika Menyapu dengan ikhlas. Mas bangun mas, katanya mau tidur. Pasti mas, ganggu aja. Namanya siapa mas? Subahi. Boleh tahu tujuan hidup mas apa? Ngapain sih tujuan hidup segala gitu? Lagi pula hidup akan berakhir. Dah, ganggu orang tidur aja. Mas, permisi, boleh join? Boleh Mas, silakan. Oke mas. Namanya siapa? Oh, nama saya Mawati. Oke mas Mawati. Boleh tahu dong tujuan hidupnya apa mas? Tujuan hidup saya netral saja. Yang penting kerja lancar, Lancar. Lebih punya duit ya, boleh. bisa makan. Bisa makan. Itu Oke. saya mau makan dulu ya Mas. Oke. Pakai sabuk pengaman kalau bikin gerakan, basa-basi salaman, pura-pura temenan, pengalaman tahunan soal akal-akalan, dari dulu nyontek kalau lagi ulangan. Oke, bosku suka sepihak. Oke, suka beli algoritma. Oke, suka pakai pintu belakang. Tahu-tahu ada di depan. Oke, hello. Nggak perlu porto kalau bisa ngasih kado. Buat apa nyari ilmu kalau paling bisa nego. Ada masalah apalagi hari ini, berasa distopia kalau nyalain TV. Aman aja ada Rudy. Terpaparkan sampai sadar kalau kau dan aku sama-sama terabaikan di atas papan, hanya jadi pion belaka, sulit gerak karena terbatas melangkah bangsat. Hello, sih nggak perlu porto kalau ada maunya ngasih kado. Buat apa sih lo nyari ilmu kalau paling bisa. Selamat siang Mas Bone, apa kabar? Boleh. Udah on nih. Sudah. Ini sudah. Oke. Selamat siang, Oke, selamat siang. siang. Bagaimana kabarnya? Boleh tahu? Kabar saya sepertinya di antara baik dan buruk hari ini. Ya, antara baik dan buruk. Perjalanan ke sini lancar Mas, perjalanan. Dan itulah tadi kenapa saya mengatakan kabar saya di antara baik dan buruk. Kenapa? Karena saya mendengarkan 3 kali terdengar sangkakala berbunyi. 3 Mas. Oh ya 3. 3. 3. Oke. Iya, Mas. 3 sangkal apa itu yang dimaksud 3 sangkal maksudnya? Entahlah, setiap saya mencari studio ini Oke. terdengar suara-suara yang mengganggu. Suara yang mengganggu. Iya, dan ini cukup keras. Entahlah ini suara. Oke, tapi studio ini sangat mudah dikenali ya Mas. Sangat mudah dikenali. Oke, baik. Pertanyaan saya yang pertama sebelum masuk ke tema kita pada siang hari ini, kenapa sih setuju dengan wawancara ini? Kenapa saya setuju dengan wawancara ini? Tentu saja yang pertama adalah karena saya masih hidup. Boleh. Karena selama hidup kita harus memberikan manfaat kepada orang lain. Oke. Dan itu saja. Oke. Tema kita pada siang hari ini yang akan diangkat adalah tujuan hidup dalam pandangan filsafat. Tujuan hidup. Oke, saya akan mulai dengan data yang mana data ini berasal dari survei yang saya lakukan di media sosial saya. Saya dapat asumsikan bahwa 6 dari 10 orang Indonesia tidak tahu apa tujuan hidup mereka. Dan hasil wawancara saya bersama orang-orang di sekitar sini, ada yang menjawab netral, ada yang menjawab optimis, tahu tujuan hidup mereka, dan ada yang pesimis. Nah, kira-kira dalam filsafat sendiri, Mas, bagaimana sih tujuan? Filsafat memandang tujuan hidup itu gimana sih? Bagaimana filsafat memandang kehidupan? Ya, Sebenarnya filsafat sendiri adalah cara, alat. cara. Filsafat digunakan untuk kita sebagai manusia untuk memikirkan sesuatu hal
secara lebih mendalam. Jadi ketika orang berpikir hanya di taraf ini, kita menyelam di kedalaman agar kita menemukan sesuatu hal yang akan menjadikan kita bijaksana dalam menjalani kehidupan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bedakan antara filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai alat. Karena kelap kali kita memandang filsafat sebagai produk. Kita membaca atau mendengar filsafat yang demikian dan mungkin bertentangan dengan diri kita. Kita langsung meyakini, mencap filsafat adalah seperti filsafat adalah seperti ini. Itu sebenarnya kurang tepat. Karena dalam filsafat sendiri terdapat berbagai aliran dan berbagai pikiran dari berbagai orang, filsuf-filsuf dunia mengenai kehidupan. Ada yang memandang kehidupan ini tidak ada gunanya. Ada yang memandang kita hidup dengan berbagai tujuan dan alasan. Ada lagi yang bingung. Ada yang mencari makna dan lain sebagainya. Seperti yang Anda riset tadi, itu sangat cocok. Sangat relevan dengan apa yang dipikirkan oleh para filsuf ini ternyata. Kemudian bagaimana sih filsafat ini bisa menemukan tujuan hidup? Dengan cara berpikir dan merenung mungkin. Karena yang saya pelajari sejauh ini dengan latar belakang saya, tentu saja kehidupan ini memiliki arti. Ada orang yang beranggapan hidup ini tidak berguna, hidup ini untuk apa? Saya tidak meminta diciptakan. Lantas mengapa saya ada? Saya diciptakan. Ada yang berpandangan seperti itu. Tapi menurut saya, sesuatu yang diciptakan itu pasti ada gunanya, ada alasannya, baik itu buruk ataupun baik. Berarti jika pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui mana hidup? Jawabannya adalah apa latar belakang dan apa orientasi dari pribadi kita masing-masing. Jika kita menganggap bahwa kita ini sebagai hamba Tuhan, maka tujuan kita hidup adalah untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Tuhan. Ada juga di Al-Quran itu ya Mas. Bagi setiap orang, menurut saya, setiap orang akan punya jawaban tersendiri mengenai apa makna hidup. Seperti yang Anda riset tadi, ada yang beranggapan seperti ini, dan lain sebagainya. Pandangan saya adalah kehidupan ini misterius, karena kita harus melakukan sebuah perjalanan sampai akhirnya kita menemukan atau tidak menemukan makna hidup. Bisa jadi kita berhenti di perjalanan atau kita mencapai garis finish. Kita menemukan arti dari kehidupan seperti itu. Berarti kembali lagi ke pribadi masing-masing seperti itu. Karena sifatnya tujuan hidup ini subjektif ya. Semua orang punya tujuan seperti itu. Seperti pemain bola yang dituju adalah mencetak gol. Tentu saja. Terus main basket tentu saja memasukkan bola ke keranjang. Mungkin saya beri tambahan. Pandangan itu menurut saya adalah sebagai umat beragama saya meyakini kehidupan ini adalah bentuk eksistensi dari Tuhan. Iya. Karena dalam kitab suci sendiri ada satu hal yang mengatakan seperti ini. Tuhan itu mengatakan dia rindu untuk dikenali. Tuhan rindu untuk dikenali, sehingga dia menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk kita di dalamnya, agar kita mengenali Tuhan. Karena Tuhan rindu untuk dikenali. Ini kan menunjukkan kelembutan dari Tuhan. Itu pandangan saya. Maka dari itu saya hidup beribadah, saya hidup menghamba kepada Tuhan. Dan di timur sendiri, di budaya kita sebagai orang timur, kita mengenal lah beberapa istilah atau perumpamaan dalam filosofi. Seperti di Cina kita mengenal yin yang,
yin dan yang, ya. yin dan yang. Di sana kan terdapat korelasi atau keseimbangan di kehidupan. Ketika ada kebaikan, di situ ada kejahatan. Begitupun sebaliknya, ada laki-laki, perempuan, ada jatuh, ada bangkit. Dan mungkin contoh lain adalah di Jawa sendiri, Filosofi Jawa. filosofi Jawa. Kita mengenal Cokro Manggilingan. Apa itu Cokro Manggilingan? Cokro Manggilingan adalah, cokro itu seperti pusaka di pewayangan, Pusaka. berbentuk seperti roda, bergerigi. Dan manggilingan adalah perputaran. Giling. Jadi itu melambangkan perputaran kehidupan. Ketika kita di atas, kita jangan senang. Suatu saat kita bisa jadi berada di bawah. Begitu seterusnya. Masuk akal. Kemudian ada lagi the law of attraction. Law of attraction. The law of attraction adalah hukum tarik menarik atau sebab akibat. Oh iya, hukum. Jadi ketika kita berada atau kita memberikan kecerahan, memberikan cahaya, memberikan kebaikan, maka itu akan membuat orang-orang di sekitar kita juga ketularan. Cerahkan. Iya. Oke. Jika pertanyaannya apa pandangan hidup saya, balik ke pernyataan awal saya. Hidup seorang bisa bermakna dan tidak, tergantung pribadi masing-masing orang. Itu. Seperti itu. Oke. Tujuan hidup. Berarti tujuan hidup itu tentang pencarian ya, Mas. Iya. Tentang bagaimana kita mencari jati hidup kita sendiri, dimulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti mau apa besok saya, apa besok? apa yang harus saya perjuangkan dalam hidup ini. Oke, boleh. Dengar seperti pencarian yang mendalam dan berharga, itu adalah teman-teman, itu adalah episode podcast kami bersama Bung Bone. Ada yang mau disampaikan Bung sebagai close statement? Ya mungkin terakhir dari saya adalah teruslah mencari, Oke. karena manusia tetap akan butuh sandaran, dan carilah sandaran yang abadi, karena kalau sandaran tidak abadi, dia bisa menghilang dan pergi meninggalkanmu. Mungkin kalimat terakhir dari saya adalah berbuatlah, karena kamu pasti berguna, minimal jadi contoh buruk. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih nggak perlu foto kalau ada maunya ngasih kado. Buat apa sih lo nyari ilmu kalau paling bisa nego? Ada masalah apalagi hari ini? Kangen zaman revolusi ada di TV. Aman aja ada Rudy. Hey Rudy. Berseringai cause I'm feeling lawless. Topeng vendetta anonymous. Don't shoot the messenger, call me Silas. Ngomongin makna macam hias, berani adu debat. Budak wakil rakyat bilang bela rakyat, curi uang rakyat, dapat mandat rakyat diculas, awas diawasin netizen Indonesian. Jantung macam double pedal di interview, keringatan gak berani buka mulut, takut salah-salah cakap, bibirku rapat namun belum kenyang, masih labar lukisan palsu Picasso tingkah lo acak-acakan.